Kau adalah bajingan-bajingan dan bangsat-bangsat yang merusak tata kelola kehidupan berbangsa dan negara. Bisa jadi mereka murni pendukung, para loyalis, tapi tidak menutup kemungkinan mereka adalah bagian dari sistem yang memang dirancang untuk membentuk opini publik. Mas Dedi kalau nanti menjadi RI1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau enggak, tetap bukan orang yang kita tunggu. Deddy Mulyadi bikin program suka sembarangan nih. Ntar kalau semua anak jadi baik, nggak ada lagi dong anggaran untuk pembinaan anak-anak. Teman-teman di kantor juga nggak ada kerjaan lagi nih, bisa-bisa. Amsyong dah ini, bisa-bisa nggak dapet dana lebih gua. Waduh, berabe dah, mesti dihalangin ini. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bisa dibilang memiliki personal branding terbaik di Indonesia untuk kalangan politisi saat ini. Bukan karena jargon kosong atau pencitraan murahan, tapi karena kemampuannya merangkai narasi dan gestur kemanusiaan yang begitu kuat dalam setiap konten yang ia hadirkan ke ruang digital. Kontennya tidak hanya memikat, tapi menghipnotis. Dengan gaya khas, sederhana, bersahabat dengan rakyat kecil, cepat tanggap dan tetap tegas. Kang Deddy tampil sebagai pemimpin yang seharusnya, sosok yang terasa hadir bahkan ketika warganya hanya menyaksikan dari layar ponsel. Tidak berlebihan jika hari ini banyak publik berucap, seharusnya kepala daerah itu seperti ini. Dalam konteks krisis kepercayaan terhadap institusi politik, Kang Deddy muncul sebagai anomali yang menyegarkan. Bahkan, keberhasilan personal branding Kang Deddy ini berdampak bagi kepala daerah yang lain. Lihat saja kolom komentar di unggahan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, atau kepala daerah yang mencoba membangun komunikasi publik melalui media sosial. Hampir selalu ada komentar pembanding. Coba lihat Kang Deddy tuh, nggak kayak Kang Deddy yang langsung turun ke rakyat dan sejenisnya. Ini tentu jadi tekanan tersendiri bagi pejabat publik lain, sekaligus membuktikan bahwa Kang Deddy kini menjadi barometer kepala daerah yang diidamkan publik. Tapi justru di puncak kekaguman itulah kita perlu meletakkan tanda baca. Namun, nah ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Namun, ada satu celah rapuh dalam konstruksi personal branding Kang Deddy yang patut diperhatikan. Bahkan oleh dia sendiri jika ingin mempertahankan kepercayaan publik dalam jangka panjang, yaitu respon para pendukung militannya yang sangat reaktif terhadap kritik. Setiap kali muncul kritik terhadap kebijakan dari Kang Deddy, bahkan yang disampaikan secara sopan dan konstruktif sekalipun, pasti diikuti gelombang serangan dari akun-akun anonim. Serangannya bukan bersifat argumentatif, tapi personal, emosional, dan kerap kali keluar dari konteks diskusi. Pertanyaannya kemudian, siapa di balik akun-akun ini? Bisa jadi mereka murni pendukung, para loyalis, tapi tidak menutup kemungkinan mereka adalah bagian dari sistem yang memang dirancang untuk membentuk opini publik. Lengkap dengan akun ternak, tim kreatif, dan bahkan bot otomatisasi. Jika benar adanya, ini bukan sekedar taktik komunikasi digital, tapi potensi awal dari kerusakan citra yang sudah begitu baik dibangun. Kenapa? Karena rakyat Indonesia tidak pernah tahan lama dengan kesan otoriter, apalagi jika itu datang dari balik layar pendukung yang anti kritik. Kekaguman publik bisa berubah menjadi kecurigaan, apalagi ketika transparansi dan ruang dialog mulai digantikan oleh serangan digital yang membungkam suara berbeda. Di titik itu, personal branding yang semula kuat bisa runtuh bukan karena musuh, tapi karena kultus yang dibentuk oleh para pengikutnya sendiri. Sebagai pemimpin, Kang Deddy punya banyak alasan untuk bangga. Tapi sebagai sosok publik yang juga menjual nilai kesederhanaan dan keterbukaan, dia juga punya tanggung jawab moral, menertibkan ekosistem digital pendukungnya, mendorong ruang diskusi terbuka, dan menjadikan kritik sebagai bagian dari kematangan demokrasi, bukan ancaman bagi elektabilitas. Sebab publik tidak hanya mencintai pemimpin yang dekat dengan rakyat,
tapi juga pemimpin yang lapang menerima koreksi. Thank you. Udah ya, ayo. Kau adalah bajingan-bajingan dan bangsat-bangsat yang merusak tata kelola kehidupan berbangsa dan negara. Nah pertanyaannya, ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab ya. Bapak yang udah Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Sok sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu untuk kabupaten mana saja? Sebutin.
Kabupaten Bandung, Pak Gun, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Publik boleh tahu dan kita akan perlihatkannya. Siap. Tinggal nanti di kita kirimin aja, sampai aja ke publik. Orang anggarannya terbuka kok. Anggaran gubernur aja kita liatin. Ngapain ditutupin? Terus. Kabupaten Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Sangat cuma satu. Kabupaten Cirebon sebagai Cirebon. basis organisasi agama, Iya. basisnya Nahdlatul Ulama, Iya. basisnya Islam tradisional. Betul. Di Jawa Barat Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat Satu apa? pesantren Dengan nilai 557 juta. 557 juta. Nah terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren. Pesantren dengan atau nilai? yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke. Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa? Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah. Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, Pak. Kurang Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? sekitar 50-60 juga ya. Enggak lebih. Dengan yayasan segala macam Oh, dengan lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Kalau menunya seperti ini, saya sebagai gubernur kok tidak memperlihatkan rasa keadilan? Itu yang konsep tata kelola yang baru, Pak. Iya, saya sebagai gubernur miris juga. Saya menandatangani sebuah bantuan di mana ada satu kabupaten yang dapatnya kecil banget, padahal dia basic pesantren, basic tradisional NU, tapi ada satu kabupaten melambung tinggi. Saya nggak bisa. Terus apa lagi? Yang terjadi di Cirebon juga terjadi di Karawang. Karawang berapa? Karawang cuma 1 juga, Pak Bu. Berapa? Dan itu malah di bawah 300 juta. Oh, Karawang dapatnya berapa? Satu pesantren itu 300 juta. 300 juta terus. Majalengka 13 pesantren 1,3 miliar. Pangandaran 3 pesantren 1,7 miliar. Purwakarta 2 pesantren 500 juta. Pangandaran kecil daerahnya tapi dapatnya lumayan. 3 Terus 3 pesantren 1,7 miliar. Purwakarta 2 pesantren 500 juta. Kabupaten Subang 8 pesantren 2,3 miliar. Sukabumi 21 pesantren berapa? totalnya 9,2 miliar. Kabupaten Sumedang 1 juga, Pak, 100 juta. 100 juta. Terus Kabupaten Tasikmalaya 12 pesantren 5 miliar. Kota Bandung 1 pesantren 150 juta. Kota Bandung yang kota besar ini Kota besar. hanya dapat satu pesantren 150 juta. 150 juta. Oke. Kota Banjar 1 pesantren juga, Pak Gubernur, 100 juta. Cimahi pun demikian, 1 pesantren 100 juta. Depok 1 pesantren 250 juta. Kota Sukabumi 10 pesantren 4,4 miliar. Wah, itu kota kecil dapatnya 10 4,4 miliar. 4,4. Kota Bandung yang besar Satu dapatnya pesantren. 150 juta. 150 juta. Oke, kita ini pemerintah provinsi ini kan sumber anggarannya itu kan diambil bukan dari Garut saja, APBD-nya kan Bodebek dan dari pendapatan di seluruh provinsi Jawa Ya. Barat. Distribusi ke bawahnya harus ada pertimbangan rasa keadilan, prioritas pembangunan. Kalau bicara Kabupaten Garut, yang dikeluhin oleh warga Garut dari jalan. Yang diributin tuh jalan di Garut. Tapi alokasi ke Garut terus-terusan, tapi di Garut jalannya hancur. Nah, bisa nggak ke depan menunya nggak menu politik, menunya adalah pendekatan. Misalnya begini, kan pesantren ada datanya di Kemenag. Madrasah diniyah kan ada datanya di Kemenag, walaupun itu kewajibannya kabupaten kota dan Kemenag. Madrasah Sanawiyah ada data di Kemenag. Hari ini kan saya lagi membangun Sanawiyah karena roboh di Garut. Kan yang lucu tuh, ke Garut bantuannya puluhan miliar, tapi ada Sanawiyah roboh, akhirnya harus gubernur bantu langsung, dan lagi dibangun tahap pertama udah selesai. Nah, masjid kan ada data di Kemenag. Bisa nggak sih ke depan kita ini membantu itu berdasarkan pesantren mana sih yang kecil, pesantren yang gede, yang sudah asramanya hebat banget, kemudian
bayar sekolahnya juga mahal, nggak usah dibantu dong. Pesantren yang kecil, yang kiainya juga tidak terkenal, adanya di kampung, mengelola anak-anak di sekitar sana, kita bantu prioritas. Mudah-mudahan, tapi kan itu nggak usah minta persetujuan DPR, itu kan kewenangan gubernur untuk menentukan. Betul Pak. Itu bisa dikelola seperti halnya bantuan yang ke madrasah. Artinya kalau kita membangun perimbangan anggaran nih, anggaran jalan itu sekian persen, anggaran pendidikan formal SMA yang ditanggung jawab gubernur sekian persen, anggaran infrastruktur air bersih sekian persen, anggaran infrastruktur layanan kesehatan sekian persen, anggaran infrastruktur sarana keagamaan sekian persen. Menunya dari data yang ditampilkan yang ada itu lebih berkeadilan. Proporsinya. Kita mau objektif. Saya Bapak nanya ke Bapak saya sebagai kepala Bapak dan jujur sama saya. Yeah. Saya pernah ngusulin nggak yang bersifat pribadi? Sampai dengan hari ini tidak. Walaupun digosipin. Pernah nggak saya ngusulin subjektif? Tolong ini bantu ini. Pernah nggak saya? Sampai dengan hari ini tidak. Malah beban kan? Nah terus masjid, kan itu pasangan masjid. Sebelum ke masjid waktu izin Masih ada? totalnya jadi Kota Tasik 5 pesantren 1,8 miliar, jadi total keseluruhan. Kabupaten Tasik berapa? Kabupaten Tasik tadi 12 pesantren 5 miliar. 5 miliar. Nah pertanyaannya ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing Pak, dengan yayasan yang memang sudah diajukan link di-input di dalam SIPD, dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi, validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Nah, siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab ya. Bapak yang begitu. Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Bagaimana ngentri ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD, sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD karena tidak punya akses politik. Kepada para oknum pejabat Provinsi Jawa Barat yang sudah pernah menjabat maupun yang lagi menjabat, yang memainkan dana hibah kepada orang-orang tertentu dan menyalurkannya kepada yayasan-yayasan tertentu, kau adalah bajingan-bajingan dan bangsat-bangsat yang merusak tata kelola kehidupan berbangsa dan negara, dan kau yang merusak manajemen pemerintahan sehingga jadi bobrok, hancur lebur. Ingat, hari ini kau bisa menikmati, tapi setelah kematian kau harus mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Jadi para bangsat dan bajingan, bertobatlah sebelum kau mati. Mas Dedi kalau nanti menjadi RI 1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau nggak, tetap bukan orang yang kita tunggu. Ada kemungkinan nggak Kang Dedi jadi RI 1 ya? Akhir-akhir ini dari Keraton Jogja saya itu sering dikomunikasi terus. Malah hari ini perjalanan menuju ke Perdepoan mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Dedi itu kita surung ya untuk menggantikan apa yang ada ini. Mungkin bahasa umumnya itu masih baik di antara yang terjelek-terjelek itu. Ya toh? Intinya ke sana intinya itu. Nah, kita ini sebagai ini yang warga Jawa Timur, harapan Eyang ini melihat fenomena Kang Dedi Mulyadi ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Harapan Eyang sebagai warga Jawa Timur, apa nih yang harus dilakukan pemerintahan atau gubernur Jawa Timur ini? Ya seharusnya tuh segera gayung bersambut ya. Jadi nggak usah malu-malu.